Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jowo. Bagaimanakah zodiak Aries untuk bulan Desember? Saya akan bacakan general readingnya dulu. Ada Judgment, ada The Hierophant, ya, The Wheel of Fortune, ada Eight of Wands, ada Eight of Cups, ada Five of Pentacles, ada The Moon, ya, oke. Ada Voyage, you already have all the answer, ya, the answer, ya. Ada Voyage, ada Mirror, ada Swords. Nah, di sini ya. Jadi kalau di sini ada Swords, ini berhubungan dengan semangat kamu, berhubungan dengan kebangkitan jiwa kamu, naiknya kayak fire di dalam diri kamu, semangat kamu. Jadi bulan Desember, ya, hidup mungkin kamu berasa sangat masih begini-begini aja gitu ya, masih ada masalah, masih banyak. Sekali lagi sahabat, masalah itu akan kita hadapi sampai kita menghadap Tuhan. Masalah itu akan silih berganti. Satu ini selesai, satunya dan satunya lagi berlanjut. Jadi hidup itu memang seperti itu. Kita sama Tuhan kayak dicecer sama ujian itu, sebenarnya itu kasih soal. Kita bisa mengerjakan soal yang satu, berarti kita bisa mengerjakan soal yang dua. Kalau ini belum lulus, gak dikasih nih yang dua ini. Kalau kamu pengen ke tahap yang tenang dan damai, dan kamu tahu apa yang kamu sudah tahu nih, oh hidup itu ternyata begini itu. Sampai nanti akhirnya kamu di titik itu. Jadi kalau ada ujian apapun, kamu tetap tenang. Nggak akhirnya, oh kenapa sih Tuhan ngasih ujian terus? Hey, come on. Kita hidup di dunia. Kita bukan mayat hidup, mayat ya, yang kita meninggal, ya sudah nggak ada ujian, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih memerlukan oksigen ya di sini. Jadi pastinya ujian akan terus berlangsung. Buat apa sih ujian gitu? Untuk mendewasakan kita, untuk kita bisa mengoreksi diri kita, untuk bisa kita tahu berbuat salah tuh begini, berbuat benar tuh begini. Jadi semua ada konsekuensinya. Jadi pilihan kamu apa aja, Tuhan tuh nggak peduli. Kamu milih A, kamu milih B, kamu milih jalan yang kanan, kamu milih jalan yang kiri, Tuhan tetap ngasih kamu nafas. Kamu berbuat dosa sampai sejelek-jeleknya dosa, seburuk-buruknya dosa, kamu tetap dikasih nafas sama Tuhan. Itu adalah kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Even kamu sangat berbuat buruk di dalam hidup kamu, Tuhan masih sayang sama kamu, masih ngasih oksigen. Nggak langsung kamu dicabut tuh oksigen gitu kan, nafas kamu pada saat kamu berbuat dosa, tidak kan. Itulah kasih sayang Tuhan. Itu satu poin yang kalau kita sadar tuh betapa sayangnya Tuhan terhadap kita. Tetapi terkadang kita dikasih hidup malah kita rusak sendiri. Jadi sesuatu hal buruk yang kamu lakukan itu akhirnya mengakibatkan keburukan pada hidup kamu sendiri. Tidak ada efeknya tuh sama Tuhan ya. Tuhan yang ngasih hidup, rizki, yang nggak baik juga dikasih rizki, dikasih berlimpah. Tetap Tuhan tuh tetap hal baik pun satu butir kebaikan kamu tuh, walaupun kamu berbuat dosa, tetap dilihat loh sama Tuhan tuh, tetap dikasih lagi. Jadi makanya masih banyak orang yang mungkin masih berbuat kesalahan, tapi hidupnya baik-baik saja, rizkinya oke. Mungkin di sisi lain dia punya kebaikan yang lain. Makanya kita tidak boleh terlalu ngejudge seseorang, orang ini nggak baik, orang ini sangat buruk. Tidak boleh, karena kita tidak tahu keburukan itu hanya kamuflase, ternyata dia sangat baik, kita tidak tahu. Yang bisa menilai hanya Tuhan. Nah di sini ada mirror. Kenapa saya cerita panjang lebar itu, kan ada mirror. Treat your body like the pills it is. Jadi kamu harus bahagia apapun yang terjadi. Hidup itu ya ini, masalah dihadapi, ada kesedihan, ada air mata, kamu tersenyum lagi, ya gitu. Jadi jangan kamu buat hidup kamu bersedih terus. Oke, memang saya merasakan Aries ada masalah yang mungkin agak berat. Di sini kelihatan ada Five of Pentacles ya. Kondisi keuangan yang mungkin lagi banyak berjuang banget, lagi banyak yang tidak mudah. Jadi ada sesuatu yang memang butuh uang banyak ya di bulan Desember untuk Aries. Dan ada Eight of Pentacles, Eight of Cups, sorry. Ada sesuatu yang memang berat, yang dia rasakan tuh berat.
Dia harus melakukan sesuatu, tetapi dia harus meninggalkan sesuatu hal. Ada di dilema, ada hal-hal yang mungkin dia harus dengan berat hati melakukan gitu. Dia mau nggak mau harus melakukan ini, walaupun sebenarnya nggak mudah gitu loh. Mau nggak mau harus kamu hadapi. Dan the harapan ya di sini lebih lagi berhubungan dengan Tuhan ya. Jadi itu tadi, kamu harus banyak merenung, banyak berpikir, ternyata Tuhan itu sangat sayang sama kamu. Tidak ada Tuhan itu tidak sayang sama hambanya. Terkadang manusia yang bilang bahwa Tuhan tidak adil karena dia belum memahami dirinya, belum memahami juga Tuhannya. Walaupun kita tidak bisa memahami Tuhan secara 100% ya sahabat, ya tidak bisa. Tapi seenggaknya tahulah kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan untuk kita bisa lebih bersyukur, lebih bisa bertahan dengan keyakinan itu tadi, bahwa Tuhan nggak mungkin nggak ngasih jalan untuk kita selama kita baik, selama kita juga memohon dan yakin akan keajaiban dari Tuhan, maka ya ada. Jadi semua itu bersumber dari keyakinan. Kalau kamu sudah tidak yakin apa-apa, berarti hidup kamu sudah lagi down berat ya. Jadi jangan sampai kamu putus asa. Lawanlah rasa putus asa itu. Lawanlah dengan keyakinan. Kalau kamu putus asa itu akan hidup itu seperti the end. Tamatlah hidup kamu. Jangan biarkan hidup kamu tamat. Hidup kamu karena belum tamat. Kamu masih hidup, kamu masih bernafas. Tuhan masih ingin kamu menjalani hidup ini dengan semangat, dengan keyakinan bahwa kamu bisa sukses, kamu bisa meraih mimpi kamu bisa mencapai ke titik itu. Yang dibutuhkan adalah keyakinan itu. Kasih sayang kamu sama Tuhan harus kamu naikkan. Ya, karena di sini kelihatan ada Wheel of Fortune. Di bulan Desember, Aries akan mendapatkan keberuntungan. Ada hal-hal yang baik datang ke Aries. Ada sesuatu yang baik datang ke Aries. Jadi, jangan sampai keberuntungan itu hilang karena kamu putus asa. Gitu ya, itu tanda kutip. Keputusasaan itu berarti menaikkan energi negatif yang ada pada tubuh kamu. Sedangkan keberuntungan adalah energi positif yang sangat besar yang mau nempel ke kamu itu. Kalau kamu putus asa, ini akan lewat. Jangan biarkan kamu putus asa, karena putus asa adalah orang yang menyerah. Orang yang menyerah adalah orang yang kalah. Jangan biarkan kamu kalah dengan hidup kamu. Eight of Wands cukup sibuk. Bulan yang cukup sibuk. Bulan yang cukup banyak sekali yang harus kamu selesaikan. Bulan dimana kamu harus banyak bekerja keras ya. Dan semuanya akan kamu akan tahu jawaban demi jawaban dari setiap masalah kamu. Ternyata hidup itu harus begini. Takdirku memang begini, ya sudah, dihadapi. Semua orang memiliki kehidupan. Jangan iri dengan kehidupan orang lain. Bersyukurlah dengan hidup kamu. Karena tidak selalu kehidupan orang lain itu lebih baik dari kamu, ya. Bagaimana dengan karirnya? Ada di sini ada Page of Swords. Jadi kalau untuk karir, Aries ini rezekinya bagus ya. Di sini ada The Magician. Bagus, rezekinya lagi bagus. Mungkin kerjaannya ibaratnya jualnya lagi laris, lagi ibaratnya semuanya tuh kalau untuk di karirnya, di pekerjaan lagi bagus, mengalami kondisi yang sangat bagus pemasukannya. Cuman lagi-lagi mungkin itu tadi ya, ada masalah-masalah yang harus dia selesaikan di pekerjaannya. Di sini dia harus bisa kayak bertahan, dia harus bisa tetap semangat walaupun ada masalah yang harus dia hadapi. Yang mungkin masalah di sisi lain di keluarganya, bukan masalah pekerjaan yang mempengaruhi semangatnya gitu ya. Tetap semangat. Dan sepertinya rezekinya untuk kerjaan kamu, untuk keuangan kamu baik-baik saja, sangat baik untuk bulan ini. Keberuntungan lagi bagus. Makanya tadi ada Wheel of Fortune. Lagi usahanya lagi bagus nih. Yang mungkin punya usaha sendiri lagi mentereng nih usahanya. Yang mungkin punya kerjaan tiba-tiba naik gaji, naik pangkat gitu ya. Tiba-tiba, atau yang mungkin belum dapat pekerjaan tiba-tiba dapat pekerjaan nih di bulan ini. Karena ini sangat bagus. Dan The Magician ini mengartikan bahwa Aries ternyata bisa menghadapi masalahnya dengan baik untuk urusan pekerjaan, untuk urusan usahanya. Dia bisa menghandle, dia bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di pekerjaannya. Jadi cukup aman ya untuk karirnya. Bagaimana dengan keuangan? Ada The World. Ada a Knight of Cups. Di sini ada Seven of Wands ya.
Jadi kalau di sini memang keuangan, memang oke, pemasukan mungkin bulan ini bagus ya. Tetapi memang sepertinya masalah yang harus dihadapi di mungkin bulan-bulan lalu yang harus diselesaikan masih running ya, masih dia harus menghadapi. Jadi mungkin ada hasil tapi masih untuk ABCD yang belum terselesaikan di bulan sebelumnya. Jadi dia cukup harus bisa bersabar, harus bisa menguatkan diri, harus bisa bahagia walaupun keuangan masih lari-larian ya. Kalau di sini ada double tuh sebenarnya apa yang kamu mau usahakan semuanya oke. Jadi apapun yang diusahakan Aries di bulan Desember, tiba-tiba yang ada ide jualan, yang sudah punya kerjaan tiba-tiba punya sampingan, kayaknya semuanya jalan. Karena mungkin untuk memenuhi kebutuhan kamu harus kerja keras, dan kerja keras kamu tuh membuahkan hasil yang baik untuk bulan Desember ini. Keuangan lagi oke, tetapi masih itu tadi, ternyata kebutuhannya banyak banget, uangnya masuk gede, ternyata yang dikeluarin juga gede. Dan masih lari-larian itu tadi seperti yang saya bilang, masih ya belum bisa yang nabung banyak gitu ya. Seven of Wands di sini kalau urusan kerjaan memang nggak perlu dikhawatirkan, kamu cukup ini ya, cukup bagus, makanya penghasilan juga cukup bagus. Jadi keuangan masih harus menahan diri, mengikat-ikat pinggang, nggak boleh boros-boros juga, harus diselesaikan kewajiban-kewajiban yang ada. Jangan sampai kalian bengkak ya, jangan sampai lubang itu terlalu dalam, nggak akan bagus untuk kamu ya. Usahakan untuk menahan diri. Bagaimanakah dengan pesan semesta? Di sini ada Queen of Pentacles ya. Ada Ace of Cups, pesan semesta. Ada Eight of Cups. Nah, di sini ya, di sini tuh diingatkan gini, ada Knight of Cups. Jadi jika kamu tuh memang lagi bagus, diingatkan lagi pesan semestanya adalah kamu harus bisa menyabarkan diri untuk keinginan kamu yang besar. Jadi untuk uang yang besar jangan kamu belanjakan untuk keinginan kamu atau kebahagiaan kamu, sesuatu yang kamu inginkan. Padahal di belakang masih harus banyak yang harus kamu selesaikan. Jadi lebih baik kamu untuk mungkin dengan rezeki yang besar kamu bisa menyelesaikan hutang-hutang kamu yang masih belum kamu bayar, bisa jadi gitu, atau kewajiban-kewajiban lain yang memang perlu kamu bayar. Jadi di sini kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu, mengendalikan diri kamu untuk tidak boros. Karena di sini ada the Queen of Pentacles ya. Jadi di sini kondisi keuangan kamu lagi bagus, tapi ingat kamu harus bisa mengendalikan diri kamu juga. Bagaimana dengan asmara yang single? Di sini ada Six of Swords. Aries yang single di sini ada The Moon. Dia lagi masa transisi, masa dimana dia baru berusaha untuk melupakan sang mantan, masa dimana dia berusaha keras untuk bisa bahagia ya, bisa tidak sedih, bisa melupakan hal-hal yang berat. Di sini memang dia belum bisa move on, tapi dia berusaha untuk move on. Masa dimana dia mungkin yang habis punya pacar sekarang nggak punya pacar, yang habis punya suami atau istri sekarang nggak punya. Jadi berasa masa dimana penyesuaian dirimu menjadi seorang single. Yang di sini kelihatan kamu sangat berat, tidak mudah kamu menghadapi ini. Dan kamu harus kuat ya, karena mungkin hal yang tidak mudah pun yang dikasih Tuhan itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Jadi lebih dilihat lagi untuk kita bisa lebih bersyukur. Yang berpacaran, di sini ada Queen of Pentacles. Ada the Strength ya. Jadi yang berpacaran di sini tuh harus bisa bersabar, menguatkan diri ya. Kalau diri memang di sini kelihatan kamu bertahan sih ya. Lebih bertahan dan menguatkan diri bahwa kamu sebenarnya baik-baik, harus bisa mengatasi masalahnya gitu ya. Di sini kelihatan hubungan kamu tuh membawa hubungan yang beban sangat berat. Kamu menghadapi beban yang sangat berat, menghadapi masalah yang sangat berat, dan sepertinya di sini juga ada masalah keuangan ya. Dengan pacarnya mungkin si Aries ini mengeluarkan banyak uang, sehingga terkadang dia merasa berat tapi cinta ya. Terkadang merasa nggak mampu tapi sayang. Di sini semua yang kamu lakukan untuk hidup kamu itu ya untuk hidup kamu. Jadi kalau kamu berat dan merasa memang rasanya itu tidak mampu, ini kalian masih pacaran,
dan kayaknya ada sesuatu yang janggal atau ganjil, sebaiknya kalian putuskan untuk lebih merenung lagi, lebih meneliti lagi apakah sudah benar kamu bersama dia. Jangan sampai kamu menjadi lilin, kamu menerangi yang lain tapi kamu yang terbakar sendiri. Lebih baik kamu menjadi matahari, punya sumber daya sehingga bisa menyinari seluruh dunia dan tidak akan pernah redup. Jadi berarti di sini kalau kamu bahagia, maka semuanya akan enak gitu. Tapi kalau kamu menderita, semuanya akan tidak mudah. Nah, ya, jadi yang berpacaran harus bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana yang menikah? Ada Ten of Pentacles, ada Seven of Pentacles, ada Eight of Cups. Yang menikah sepertinya sih sebenarnya untuk urusan rezeki bagus ya. Rezeki lagi berlimpah gitu loh di bulan ini. Cuman lagi-lagi itu tadi, mungkin kewajibannya, tanggungannya lumayan banyak. Jadi nggak gembira, walaupun rezekinya besar tuh nggak gembira-gembira amat gitu. Karena dia harus banyak menyelesaikan mungkin kewajiban-kewajiban yang ada. Dan di sini ada sesuatu yang terkadang bikin sedih gitu ya. Oh, ini rezeki banyak tapi masih buat bayar hutang, mungkin masih bayar ini itu gitu ya. Jadi nggak harus bersyukur, harus tetap happy. Yang menikah nggak boleh sedih, nggak boleh ini ya. Jadi harus dihadapi karena memang kehidupan itu seperti itu. Banyak sekali yang harus diurus di rumah tangga, banyak sekali yang harus diselesaikan. Karena kalian yang jadi satu, kalian tuh sudah menjadi dua keluarga jadi satu. Jadi pastinya ada masalah keluarga yang dari cowok, masalah keluarga dari cewek. Mau nggak mau harus dihadapi. Nah di sini kalau saya lihat walaupun ya masih banyak perlu mengikat-ikat pinggang, masih harus menahan diri, di sini harus dilakukan oleh Aries gitu ya. Jadi harus kuat, harus tegar, nggak boleh ibaratnya nggak boleh ngelokro gitu ya. Karena di sini sebenarnya rezekinya bagus sih. Kalau kondisi cinta kalian masih bagus, mungkin ada cekcok sedikit perkara uang, tetapi nggak sampai chaos, masih aman. Kesehatan untuk Aries, di sini kalau saya melihat hati-hati wasirnya, jangan makan pedas ya, jangan terlalu banyak makan pedas. Karena sepertinya Aries tuh saya selalu melihat lombok gitu ya. Kalau saya lihat kesehatannya Aries, mungkin sebagian besar Aries tuh suka pedas gitu ya. Terus asam lambungnya hati-hati, dadanya, jantungnya hati-hati. Di sini ada energi negatif di daerah dada, perut, sama di belakang gitu ya. Terus kakinya itu gampang pegel dan saya melihat darah, berarti tekanan darahnya bisa sangat tinggi. Terus kolesterolnya juga, jadi benar-benar harus dijaga ya. Mungkin pola hidupnya, pola makannya jangan sampai tidak olahraga gitu ya. Warna yang bisa menaikkan energi positif adalah warna hijau, warna kuning gading, warna putih, warna biru laut, dan warna merah muda. Yang menaikkan energi negatif tuh warna coklat tua, warna merah yang nyala banget, orange yang kayak api, jangan. Tanggal yang baik untuk Aries untuk bulan Desember tuh tanggal 23 sama tanggal 3. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.